Karena hanya oleh dari anugerah Tuhan saja kita bisa dilayakkan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa, kita adalah manusia yang kotor, manusia yang tidak layak menghadap hadirat Tuhan. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, oleh darah yang mahal, kita dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga itulah yang membuat sebenarnya pelayanan adalah sesuatu yang istimewa, suatu privilege jika kita bisa melayani Tuhan. Seperti dari lagu yang kita nyanyikan bersama, judulnya Pekerja Kristus yang Mulia. Di situ disebutkan sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Saya mungkin beberapa dari teman belum tahu lagu ini, tapi saya rindu untuk kita bisa belajar bersama, menyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya boleh tahu nggak teman-teman yang tahu lagu ini? Ada yang pernah tahu lagu ini? Iya, ada Bu Regina ya. Oke, berarti ini challenge tersendiri saya buat ngajak teman-teman nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena ini lagunya semangat, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya teman-teman ya. Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari angka hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, Allahku luar biasa, tiada saja untuk Tuhan melayani gak semata, aku dipakai oleh-Nya. Sungguh amat istimewa jadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, beberapa dari teman-teman mungkin ada yang pernah dengar lagu ini? Belum ya? Oke, berarti bagus. Kita belajar bersama satu lagu baru ya. Ini lagu sebenarnya udah lama. Kalau nggak salah saya nyanyiin tahun 94 dulu, saya masih remaja ya. Sebenarnya ini lagu udah lama di Indonesia. Tapi kata-kata dari lagu ini sungguh benar-benar menguatkan kita bahwa hanya oleh anugerah dari Tuhan sebenarnya kita bisa melayani Tuhan. Sehingga sebenarnya menjadi pekerja Kristus adalah sesuatu privilege buat kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dari awal sekali lagi. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa, tiada saja tak semata, aku dipakai oleh-Nya. Sungguh amat istimewa jadi pekerja Kristus yang mulia. Dari awal sekali, telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa, tiada
tumbuh terus ya. Oke. Ya, lagu ini sungguh indah yang mengingatkan kita kembali bahwa sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Dan teman-teman, ketika kita bicara mengenai mobil, sebuah mobil dapat berjalan dengan baik jika diisi dengan bensin yang baik. Tubuh biologis kita juga akan dapat bekerja dengan baik jika diisi dengan makanan yang sehat. Demikian juga dengan tubuh rohani kita akan dapat melayani Tuhan dengan baik jika diisi oleh firman Tuhan. Dan mari saudara kita nyanyi kalau give me oil in my lamp. Biarlah kekuatan dari Tuhan yang selalu membakar semangat kita melayani. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Baik, kedua bersama-sama ya. Give me love in my heart, give me strength. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me strength. Give me strength till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Sekali lagi dari awal ya. Saya minta yang pria saja menyanyikannya. Give me all in my hand, give me burning, burning, burning. Give me all in my hand, I pray. Yang perempuan. Bersama-sama. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oke ya. Saya kan mukanya udah lebih semangat ya. Oke ya, saya bersyukur untuk hal itu. Dan teman-teman boleh silakan duduk kembali. Dan mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita menyanyikan satu lagu, Semua Karena Anugerahnya. Biar lagu ini menjadi bukan hanya sesuatu yang kita nyanyikan bersama, tapi biarlah ini menjadi doa kita. Biarlah menjadi pengakuan kita kepada Tuhan bahwa jika kita bisa melayani Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekayaan kita. Semua karena anugerah. Karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, Kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya.
setiap tahun spesial, tapi tahun ini spesial ya, tahun 2016. Saya sudah mengikuti retreat, family retreat IRX selama barangkali 10 kali ya, 10 tahun. Sorry tadi visual effect. Udah ya? Oke, kencang juga ya. Selama bertahun-tahun saya kira kita mengundang pembicara yang kita anggap baik. Ada yang kita undang dari Indonesia, dari Amerika, dan selama bertahun-tahun kita tidak pernah gagal membawa pembicara masuk ya, atau pembicara itu mendapatkan visa gitu. Gak pernah. Tapi tahun ini Tuhan mengizinkan hal ini, dan cukup membuat tegang saudara-saudara ya, khususnya barangkali dalam beberapa minggu terakhir perubahan cepat sekali, dan panitia saya tahu tegang, saya juga sangat tegang sampai gak bisa tidur. Tetapi justru itu membuat kita makin bersandar kepada Tuhan, berdoa lebih sungguh, meminta ampun kepada Tuhan, karena kita take it for granted selama ini semuanya berjalan lancar sesuai dengan planning kita. Kali ini Tuhan kayaknya lebih bagus saya pakai itu tadi. Saya tidak perlu pakai ini. Thank you. Saudara-saudara, sepertinya Tuhan mau mengajar kita ya, untuk bukan sepertinya, tetapi saya percaya Tuhan mau mengajar kita untuk bersandar kepada Dia, bukan kepada person, bukan kepada manusia. Saudara tahu pendeta Peter Ho itu tidak seorang pun di sini tahu siapa, kecuali mungkin Pak Alex ya, karena punya hubungan dulu teman, barangkali teman sekolah atau apa. Tapi saya nggak pernah tahu, dan dia tahu-tahu mengirim email mau ikut retreat ini. Jadi saya penasaran, orang dari Amerika, ya jarang orang dari Amerika mau ikut retreat kita ya. Lalu saya cek saudara-saudara pakai internet, siapa sih beliau itu? Ternyata beliau adalah pendeta, saudara. Pendeta di Rochester Christian Chinese Church. Saya ingin tahu lebih jauh lagi, ya, pakai internet juga, ya, cari tahu, dan ternyata saya pernah kenal dia. Kira-kira barangkali 15 tahun yang lalu, ketika saya masih di Institute Reform, studi teologi, dia juga nampaknya baru mau mulai studi, tetapi di Amerika. Waktu itu saya memang sudah berencana mau sekolah teologi ke Amerika. Saya itu sekolah teologi di Indonesia, saya ingin ke Amerika juga. Ketemu beliau punya rencana mau sekolah di Westminster, dan Pak Peter Ho, saya ingat adalah salah satu yang encourage saya untuk go gitu. Jangan khawatir dengan dana, mereka bisa menyediakan scholarship gitu ya. Apply saja. Salah satunya yang encourage saya adalah pendeta Peter Ho ini gitu. Lalu ya setelah ya fast forward ya saudara-saudara, setelah 15 tahun nggak pernah tahu lagi orang ini, ketemu juga hanya beberapa jam waktu itu. Tetapi saya waktu melihat fotonya di Facebook, saya ingat, saya katakan kepada Pak Peter, rasanya Bapak pernah datang ya ke Institute Reform, Bapak kenal Stephen Tong, oh ya tahu, dan seterusnya ya. Singkat cerita, ternyata kita bisa connect lagi. Saya merasa saudara-saudara, di dalam providensia Allah, Tuhan menyelipkan Pak Peter Ho di dalam salah satu pembicara retreat. Yang kita tidak tahu, ternyata pembicara utama yang kita sudah undang dan doakan gagal untuk masuk. Dan tidakkah saudara bisa melihat ini providensia Tuhan? Hah? Bisa nggak? Mungkin saudara masih kecewa. Saya mau katakan saudara harus open
your mind, your heart kepada Tuhan. Kalau Dia menyediakan hambanya untuk membawakan firman, Dia akan memberkati kita sekalian lewat hamba. Amin. Ya. Baik, saudara-saudara, kita memasuki sesi pertama. Tema retreat kita adalah Shaping Faithful Christian Ministry. Bagaimana kita menjadi faithful di dalam hidup sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjadi faithful, setia sampai akhir di dalam hidup pelayanan kita. Itu yang saya ingin bawakan pada sesi pertama ini. Tolong bisa munculkan slide saya. Saya bisa pakai ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Kita memohon Tuhan memberkati sesi yang pertama ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sangat limpah bagi kami. Tuhan, siapakah kami? Engkau berkati dengan firman Tuhan, Engkau berkati dengan segala sarana anugerah, sehingga kami boleh sampai 15 tahun berturut-turut bergabung, bersekutu, belajar firman, saling menguatkan, ditegur dan dikuatkan lagi, dibangunkan. Semua anugerah Tuhan kami alami, kami nikmati. Tuhan, ajar kami to be content, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk memuliakan Tuhan. Retreat ini ada karena anugerah Tuhan, dan Engkau ya Tuhan yang lagi-lagi ingin kami senangkan, kami muliakan, kami puja-puji, karena Engkau ya Tuhan adalah Allah kami. Tuhan, pada sesi pertama ini kami memohon Engkau memberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kami boleh belajar lagi, kami boleh diingatkan lagi dan dikuatkan untuk mengakhiri pelayanan dengan baik. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan kiranya firman Tuhan yang diberitakan boleh jatuh di tanah yang subur, yang baik, yang siap untuk pada suatu hari dituai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, ada mindset di dalam masyarakat di mana kita hidup, cara berpikir di mana kita di dalam masyarakat ya, di mana kita hidup, bahwa kita layak hidup pain free and trouble free. Gak ada masalah, gak ada sakit. Itu mindsetnya, saudara-saudara. Ketika di opposite ya, yang berlawanan dari mindset tersebut kita alami, berlawanan dari pain free and trouble free itu kita alami, kita merasa punya hak untuk tidak hanya menyalahkan orang lain atau sistem dan feel sorry for ourselves. Kita menjadi self pity, kecewa, bitter. Bukan hanya itu, tetapi juga spend most of our time untuk mengurusi diri sendiri yang lagi kecewa, yang sakit, yang bitter itu, sampai-sampai tidak ada waktu atau tenaga untuk melayani orang lain. Nah, saudara, dengan mindset seperti itu, orang berpikir mengenai pelayanan. Coba saudara bayangkan, melayani Tuhan dalam boundaries, dalam batas-batas yang telah diset oleh tujuan apa? Self protection, melindungi diri. Apa jadinya, saudara-saudara? Apa jadinya? Gereja akan tumbuh kembang dengan mindset seperti ini. Dan akibatnya, gereja tidak berpikir bahwa memilih sesuatu yang berisiko discomfort, berisiko stres, berisiko bahaya, mungkin sesuatu yang perlu dan benar, bahkan normal dan biblical. Gereja tidak berpikir seperti itu. Saya menemukan banyak orang Kristen yang berpikir bahwa menghindari risiko apapun di dalam hidup ini adalah given, sudah semestinya. Komitmen kita terhadap safety and comfort adalah kemutlakan, absolut, yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Karena itu panggilan untuk mengikut Yesus, menempuh jalan Calvary, ya, membayar harga setia sampai mati di abad 21 ini akan dianggap terlalu radikal, saudara-saudara. Akan dicap fundamentalis, dicap fanatik, lunatik. Saya tidak tahu, saudara, kadang-kala saya merasa Tuhan mungkin akan memaksa kita untuk mengambil jalan tersebut. Seperti yang dia lakukan pada orang-orang percaya, orang-orang kudus di abad-abad permulaan. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 berkata seperti ini. Those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word. Orang-orang yang tersebar oleh karena penganiayaan di abad mula-mula itu, mereka lah yang kemudian mengabarkan Injil, travel sejauh Phoenicia, Cyprus, Antioch, membawa kabar baik. Begitu cara Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanapun caranya, Tuhan akan membawa gerejanya untuk menyadari apa? Ini, saudara. Menyadari bahwa dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, Yohanes 16 ayat 33. Dan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah, yang mau hidup godly, saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, 2 Timotius 3:12. Bahwa kita dipanggil untuk ikut menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah, 2 Timotius 1 ayat 8. Bahwa kita juga mengeluh, groaning dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Bahwa siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Dan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Do you get it? Saudara sudah overwhelmed. Lebih baik mendengar peringatan-peringatan ini sekarang dan dibangunkan, ya. Bahwa hidup dalam dunia berdosa ini tidak akan pain free or trouble free. Pasti akan ada keluhan, saudara-saudara. Karena apa? Karena keterbatasan kita, karena keberdosaan kita. Pasti akan ada banyak penderitaan. Kenapa? Karena panggilan kita. Panggilan kita. Jadi frustrasi itu normal. Are you with me? Yes. Frustrasi itu normal, saudara. With me, let's say together. Frustrasi itu normal. One more time. Frustrasi itu normal, kekecewaan itu normal, sakit itu normal. Konflik, penganiayaan, bahaya, stres, semua itu normal. Mindset yang menjauhkan kita dari semua ini akan menjauhkan kita dari realitas dan dari Kristus sendiri. Bagi Rasul Paulus, mengikut Yesus berarti menderita bagi Injil dan Kristus. Apa yang dikatakan oleh Paulus, we are treated as impostors, and yet are true, as unknown, and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing everything. 2 Korintus pasal 6 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara sekalian, menjadi Kristen berarti moving toward God's call, berjalan menuju atau meresponi panggilan Allah, bukan comfort. Dengan kata lain, orang Kristen akan memilih jalan yang mencakup menaruh diri dan keluarganya dalam risiko yang temporal, ya. Namun pada saat yang sama menikmati rasa aman yang abadi.
Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, sorrowful yet always rejoicing, having nothing yet possessing everything. Dalam bahasa Indonesianya, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Orang yang tidak bermilik namun memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara, sekarang kalau begitu, bagaimana kita bisa mengasihi dan melayani ketika kita mengalami begitu banyak penderitaan dan kekecewaan? Levelnya tentu berbeda-beda masing-masing kita. Tetapi saya tahu ada dari saudara yang bertahun-tahun menantikan jawaban doa, tetapi belum dijawab-jawab, atau dijawab tetapi tidak sesuai dengan harapan. Apa yang membuat kita setia bertekun sampai akhir, sekalipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan di dalam hidup? Bagaimana kita bisa berakhir, finishing well di dalam pelayanan? Saudara mau itu? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari lihat sebuah contoh negatif dalam New Testament dari seorang bernama Demas. Saudara pernah dengar nama ini, Demas? Ya, itu ada di dalam 2 Timotius pasal 4. Mari saudara-saudara buka Alkitab. 2 Timotius pasal 4. Yaitu di ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Paulus begitu confident, saudara-saudara, bahwa ia telah bertekun sampai akhir, dan bukan hanya itu, berakhir dengan baik. Right? Tetapi kita membaca di dalam bagian akhir pesan terakhir surat Paulus kepada Timotius ini, juga ada nada sedih di situ, saudara. Saudara tahu maksud saya? Ada nada sedih di ayat 10. Saudara coba lihat di ayat 10 apa yang dikatakan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Itu nada sedihnya, saudara-saudara. Memang kalau saudara lanjutkan, ada yang bernama Kreskes telah pergi ke Galatia, lalu Titus ke Dalmatia. Saudara mungkin bertanya, oke, itu Demas meninggalkan Paulus, tetapi bagaimana dengan Kreskes? Atau dalam bahasa Inggrisnya Crescens, lebih keren dalam bahasa Inggris ya, Crescens. Kalau bahasa Indonesia Kreskes kayak. Dan Titus, ya, bagaimana dengan mereka ini, dua orang ini? Saudara, kita tidak tahu apa-apa mengenai Kreskes atau Crescens, tetapi Titus kita tahu, saudara, familiar dengan Titus kan? Titus adalah kawan sekerja Paulus. Ya, surat berikutnya adalah surat untuk Titus, ya. Itu Titus yang dimaksud di sana. Jadi kemungkinan besar Kreskes ke Galatia untuk kepentingan pelayanan, begitu juga dengan Titus. Karena hanya satu orang yang diberi note oleh Paulus, yaitu Demas. Kenapa Demas? Demas adalah seorang yang mengikuti dunia, mencintai dunia, dan meninggalkan Paulus. Saudara, kita lihat di sini dua orang, ya. Jadi Paulus, Demas. Paulus mentor, Paulus pembimbing, Demas mentori,
Demas adalah murid. Yang satu bertekun dan menyelesaikan pelayanan, menyelesaikan pertandingan, dan menantikan mahkota kebenaran. Yang lain gugur di tengah jalan, meninggalkan gurunya. Bukan hanya meninggalkan, tetapi mengkhianati mentornya dan menghilang dari peredaran. Kita tidak tahu lagi bagaimana dengan Demas. Kita tidak tahu apakah Demas pada akhirnya kembali bertobat, ya. Tetapi Paulus berkata, Demas in love with the present world has deserted me. Meninggalkan, menolak, membuang. Nah, saudara-saudara, di dalam Filemon 24, Filemon cuma satu pasal, jadi 24 adalah ayatnya, ayat 24. Di sana Paulus menyebut Demas sebagai kawan sekerjanya bersama dengan Markus, bersama dengan Aristarkus, bersama dengan Lukas. Demas ini cukup penting, saudara-saudara. Jadi mungkin Demas sebelumnya adalah seorang muda yang menjanjikan, akan tetapi ia gagal bertekun. Muda, yang saya maksud bukan hanya senior youth yang join dengan kita hari ini, tapi saudara-saudara ini, saya anggap 50-an masih muda, gitu ya. Kalau udah masuk 60-an boleh, gitu ya, kita sebut sebagai senior. Tapi 50-an saudara masih muda. Dan saya melihat saudara-saudara begitu committed kepada Kristus. Betul? Ya, saudara committed kepada Kristus enggak? Right? Dan dalam providensia Allah, saudara mungkin masih punya banyak kesempatan di depan. Dan saudara expect to finish the race. Saudara expect untuk tetap teguh, berdiri teguh, bertekun sampai akhir. Dan berakhir dengan baik. Tapi saudara-saudara, ada masanya ketika Demas juga berpikir seperti saudara. Ia tidak bergabung dengan tim Paulus dengan intention bahwa ia nanti akan meninggalkan Paulus ketika pelayanan is getting tough. Demas tidak berpikir seperti itu. Ia pun seperti saudara berharap dapat tetap teguh dalam pelayanan, setia sampai akhir, and finish the ministry well. Saudara sekalian, kisah Demas perlu menjadi perenungan kita. Perlu menjadi perenungan kita. Juga bagi om dan tante. Kenapa? Karena Yogi Berra pernah berkata, pemain baseball terkenal. Coba mari katakan sama-sama, it ain't over till it's over. Belum selesai sampai benar-benar selesai, sampai pertandingan selesai. Perjuangan kita belum selesai sampai perjalanan hidup kita selesai. Sampai kita dipanggil Tuhan pulang, that is over. So kita juga sebaiknya tidak menjadi lesu. Perjuangan kita belum selesai, om, tante, belum selesai. Karena itu kita semua, tua dan muda, perlu memperhatikan warning ini. Warning yang datang pada kita lewat kisah Demas ini. Kisah Demas memberi kita ilustrasi bahwa melayani bersama spiritual giant seperti Rasul Paulus, ya, orang hebat itu, saudara. Luar biasa di dalam pelayanan, pengorbanan, bayar harga. Tetapi melayani dengan Paulus tidak membebaskan kita dari bahaya keduniawian. Kesetiaan tidak datang begitu saja dari langit. Oh, alangkah indahnya hidup ini, saudara, hidup melayani. Kalau setelah saudara dibaptis, langsung saudara setia puluhan tahun sampai Tuhan panggil, dan saudara tidak bergeming, saudara berdiri teguh, saudara bersaksi, saudara punya courage yang luar biasa. Alangkah indahnya, saudara, hidup yang seperti itu. Tapi kenyataan tidak demikian. Kesetiaan perlu waktu, perlu pembentukan, perlu ujian, perlu penempaan. Oleh karena itu jangan kita geleng-geleng kepala terhadap Demas. Lebih baiklah kita belajar dari dia.
Karena kelemahannya juga laten dalam diri kita. Kelemahannya juga tersembunyi dalam diri kita. Hidup Kristen memang tidak mudah, saudara-saudara. Siapa yang bilang mudah? Hidup Kristen tidak mudah. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Matius pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan yang kita dengar bisa tercekik, tercekik oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup. Lukas 8 ayat 14. Petrus berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk dilahapnya, ditelannya. Dan Rasul Paulus dalam pelayanannya berkata, ada banyak penentang, ada banyak yang melawan dia. Orang Kristen yang tidak bertekun berada dalam bahaya, saudara-saudara. Orang Kristen yang tidak endure akan berada terus-menerus dalam bahaya. Menjadi apa? Menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Orang Kristen yang tidak bertekun akan menjadi gagal mengawasi dirinya sendiri, gagal mengawasi seorang akan yang lain. Ibrani 3 ayat 13. Hanyut terseret oleh arus. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu saudara sekalian, hati-hatilah dengan pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa endurance, ketekunan itu tidak necessary. Ada saudara ajaran yang seperti ini. Kamu sudah diselamatkan oleh anugerah, kamu tidak perlu endure karena kamu sudah pasti get to the end. Kamu bakal sampai kepada final point. Jadi tidak perlu endure, tidak perlu berjuang, tidak perlu setia, tidak perlu bergumul dengan Tuhan. Yesus berkata dalam Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Oke? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Tuhan Yesus berkata demikian. Yang bertahan, endure to the end, will be saved. Ada orang yang gak endure. Galatia 6 ayat 8 sampai 9, Paulus berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ada dua tuaian. Ada dua tuaian. Yang pertama korupsi atau kebinasaan, dalam bahasa Inggris corruption. Dan yang kedua adalah hidup yang kekal. Lalu di ayat 9 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Pertanyaannya menuai apa saudara-saudara? Kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai apa? Corruption? Kan ada dua tadi tuaiannya. Corruption, kebinasaan, atau hidup yang kekal. Paulus di ayat 9 berkata, kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Jikalau kita tidak menjadi lemah. Jadi jelas bertekun dalam iman dan berbuah kasih itu necessary, saudara. Perlu, penting, harus diusahakan to final salvation, untuk keselamatan final kita. Nah itu satu sisi, satu pandangan yang kita jawab. Di sisi lain ada pandangan yang juga keliru saudara, yaitu bahwa endurance perlu memang, necessary, dan bergantung sepenuhnya pada usaha kita. Nah saya katakan ini juga keliru. Keliru mati saudara, keliru yang membawa kepada kematian. Now what's wrong with that? Saudara bisa melihat what's wrong with that jika saudara bertanya seperti ini. Tolong pikirin baik-baik ya saudara. Kapan Allah, kapan Tuhan kita sepenuhnya, completely menerima kita? Kapan Allah completely for us berpihak kepada kita?
Bukan 99%, tetapi 100%. Kapan itu? Kapan saudara, ada yang mau jawab? Kapankah Tuhan sampai completely 100% menerima saudara sebagai anaknya? For you, huh? Is it at the end of the age? Baru complete 100%? Baru saudara sure 100%? Oh, Tuhan ternyata completely for me at the end of the age, pada akhir zaman ketika dia menghakimi semua orang. Setelah dia melihat diri kita, seluruh hidup kita nih, dari zero sampai akhir, dia lihat dan dia menghitung dan dia mengatakan, dia menyimpulkan, oke, kamu lulus tes, kamu worthy untuk mendapatkan penerimaanku. Hah? Tunggu sampai akhir, saudara? Tidak. Bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Pandangan ini menghasilkan keputusasaan. Kenapa? Kalau saudara gagal, dan saudara takut sekali gagal, ya. Kalau saudara sampai jatuh dalam dosa, saudara tahu bahwa saudara tidak punya harapan. Atau sebaliknya, menghasilkan kesombongan yang luar biasa. Karena kalau saudara benar-benar endure, ya, saudara setia menghadapi pencobaan, tantangan dalam pelayanan, disakiti, saudara endure dan saudara setia, itu karena saya berjuang. Maka saudara menjadi orang yang sombong luar biasa. I am holier than thou. Pandangan ini tidak menghasilkan ketakutan, tetapi either despair or pride. Apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab mengajarkan bahwa Allah menerima kita. God is for us 100% forever pada saat justification. Pada saat kita dibenarkan. Pada saat kita beriman kepada Yesus Kristus, kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Apa yang Kristus lakukan diberikan kepada kita. Saudara lihat Roma pasal 5 ayat 1. Mari buka kitab saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 5 ayat 1. Sudah dapat? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, saudara-saudara. Iman membenarkan kita, dan kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Dalam Roma 8 ayat 1 juga saudara membaca pesan yang senada. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. There is no condemnation. Dan kalau saudara mau lanjutkan ayat 31 sampai 35, panjang ayat ini, kita tidak usah membaca. Tapi di situ dengan argumen yang sangat kuat, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita oleh karena Kristus. Semua yang ada dalam Kristus, dengan kata lain, semua yang ada di dalam Kristus akan setia, akan bertekun sampai akhir. Oleh kekuatan kita? Tidak. Tadi dinyanyi sama-sama dipimpin oleh Darwin. By grace alone. Dia akan menopang kita sampai akhir. Pasti ini saudara-saudara. Why? Mereka harus dan mereka akan endure. Kenapa ini pasti? Karena Allah sekarang sudah di dalam Kristus 100% for us. Amin. 100% for us. Endurance, saudara, ketekunan, kesetiaan bukanlah sarana yang olehnya kita memperoleh penerimaan Allah. Kita mendapatkan Allah. Endurance
Kesetiaan, ketekunan adalah efek dari fakta bahwa Allah sudah 100% for us. Jangan goyah dengan ajaran ini, saudara. Saudara tidak bisa membuat Allah berpihak kepadamu dengan perbuatan baikmu. Karena perbuatan baik orang Kristen adalah buah dari penerimaan dan anugerah Allah. Saudara tidak bisa membuat perkenanan Allah, God's being for us better. Saudara tidak bisa improve it. Tuhan yang memberikan kepada kita. Nah, beberapa teks pendukung lain, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, ada di slide juga. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dengan kata lain, Paulus berkata, my hard work, kerja kerasku ini, is not the cause, but the result of grace, of God's grace. Blood-bought grace, anugerah yang diberikan kepada kita lewat darah Kristus Yesus. Dibayar dengan harga, dan harganya adalah darah Kristus. Adalah result dari itu, bukan the cause, ya. Sudah lihat di sini jelas, bukan? Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Coba lihat teks lain, Filipi pasal 2 ayat 12-13. Ini lebih sering kita renungkan, kita baca. Filipi pasal 2, 12-13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi on one hand, Paulus encourage kita, menasihati kita untuk tetap mengerjakan keselamatan, ya, work, gitu. Deed, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi on the other hand, saudara membaca di ayat 13, apa katanya? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan, baik will maupun execution of our will, itu bisa operate because of God, because of God's grace. Jadi working out of your salvation is not the cause again, but the result of God's working in us, God's being 100% for us. Kemurahan Allah datang by grace alone. Saudara, ini adalah slogan reform yang tidak boleh saudara lupakan, ya. Harus mendarah daging di dalam gereja kita. Kemurahan Allah datang by grace alone, on the basis of Christ alone, in union with Christ alone, through faith alone, to the glory of God alone. Oleh anugerah semata-mata, di atas dasar Kristus semata-mata, dalam persekutuan dengan Kristus, melalui iman, dan bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah basis, ini adalah dasar bagaimana kita endure di dalam ministry. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada beberapa waktu kalau saudara mau interaksi dengan saya, silakan. Kalau enggak, nanti bisa terus-menerus, nggak berhenti. Silakan Pak Suseno. Di bagian pertama itu Pak sampaikan bahwa kita
sepertinya kita juga harus terlibat di dalam mengusahakan itu. Jadi bukan semata-mata Allah yang mengerjakan di dalam diri kita, tapi di bagian akhir Bapak mengatakan bahwa itu Allah yang mengerjakan. Jadi kalau Allah yang mengerjakan dan kita tidak terlibat, kenapa kita didorong untuk kita harus endure? Kalau Allah tidak mengerjakan, artinya kita nggak akan bisa. Tapi kalau Allah mengerjakan, kita juga nggak akan bisa menolak begitu. Jadi kalau itu suatu result, berarti bukan dari bagian dari kita juga gitu loh Pak. Tapi kalau itu bukan result, tapi mix di antara memang itu Allah mengerjakan juga, tapi kita menanggapi atau kita ada kesempatan menolak begitu. Tapi kalau tidak ada kesempatan menolak, artinya sudah mungkin nggak usah disuruh untuk kita endure, karena tidak mungkin menolak juga, dan kita sendiri tidak mungkin mengerjakan itu tanpa inisiatif dari Allah begitu. Jadi yang mana itu Pak? Kalau bilang 100% dari Allah dan kita kan tidak bisa menolak, artinya kita nggak usah didorong untuk kita waspada, kita endure, jangan sampai kehilangan nanti keselamatan itu kalau kita tidak bertekun sampai akhir hidup kita gitu. Seperti yang Paulus sebutkan. Tapi kalau itu memang ada adil kayak kita juga bisa menolak, itu mungkin kita dikasih peringatan itu boleh. Tapi kalau kita sudah tidak ada kesempatan menolak untuk tidak bisa melakukan, artinya nggak usah diperingatkan untuk endure juga, gitu, karena tidak mungkin menolak kalau sudah Allah mengerjakan gitu Pak. Iya. Saya mengerti pertanyaannya Pak. Thank you. Saudara-saudara, ini memang persoalan, kalau mau dibilang persoalan yang tidak habis-habis dan selalu ya menjadi pertanyaan kita. Namun ini adalah dasar, maka saya angkat lagi materi ini atau subjek ini bagi kita sekalian. Ini adalah dasar bagi kita to endure in Christian ministry, to be faithful in Christian ministry. Nah, saudara-saudara, saya waktunya masih sampai 12 tahun. Saudara-saudara, kembali lagi Pak Suseno, itu bukan perkataan saya, tetapi Rasul Paulus sendiri. Mari lihat lagi Filipi pasal 2. Dari teks yang ada di slide ya. Apa yang dikatakan di sana? Paulus jelas encourage jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya berjuang, ya, artinya endure, artinya terlibat, ya, memberikan diri, being open, dan mendisiplin diri, dan seterusnya. Tetapi ayat 13 bagi Paulus tidak berkontradiksi. Paulus mengatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan hanya perbuatannya, tetapi dikatakan kemauan, even your will. Allah yang mengerjakan, Allah yang mendatangkan will itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia lebih bijaksana dari kita. Dia yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun eksekusi dari kemauan itu sampai kepada deed, sampai kepada perbuatannya, menurut kerelaannya, saudara. Bukan menurut kerelaan kita. Nah, tidak berarti memang kalau, kita seringkali berpikir kalau memang Allah yang mengerjakan semua, kenapa kita mesti terlibat? Sama seperti kita reform percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan result dari pilihan Tuhan, ya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang diselamatkan. Kalau begitu kenapa kita mesti menginjili? Right? Sama juga dengan doa. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, kenapa kita perlu berdoa. Kita berpikir kalau Tuhan bergalak, Tuhan maha tahu, kita tidak perlu berdoa karena Tuhan pasti sediakan. Tapi enggak begitu, saudara. Tuhan malah encourage kita untuk berdoa, right? Berdoa dengan tidak jemu-jemu, kata Paulus, unceasingly.
Dalam penginjilan, saudara temukan begitu banyak bagian di dalam Alkitab. Kabarkan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Itu encouragement yang terus-menerus tidak berhenti. Right? Kalau kita sampai akhirnya akan kudus sempurna, itu dikatakan di dalam Efesus, kita akan menjadi kudus sempurna, tidak bercacat, right? Janji, right? Kita percaya Tuhan akan memungkinkan semua itu terjadi. Kalau gitu, kenapa kita mesti menjaga hidup kita suci? Paulus berkali-kali berkata hidup suci seperti pada hari siang, bukan pada malam hari. Masih terus. Bagi kita selalu kita melihatnya contradicting, tetapi bagi seluruh penulis Alkitab hal itu tidak kontradiktif. Dan saya melihat saudara-saudara, segala effort, segala perjuangan kita, segala endurance kita sampai akhir itu bisa berlangsung karena Allah mengerjakan di dalam hidup kita. Memberikan fondasi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, supply anugerah setiap hari sehingga kita bisa setia sampai akhir. Pada akhirnya kita bisa bersama-sama berkata all of grace. This is all of grace. Itu our life. Maka kita terhindar dari yang tadi saya katakan, either kita jadi putus asa karena kita mengandalkan diri sendiri, kita gagal, kita putus asa, hopeless. Atau kita jadi sombong luar biasa karena kita berhasil, kita lebih baik dari orang lain, kita lebih bertekun dari orang lain, kita jadi sombong luar biasa. Kedua-duanya Tuhan tidak mau terjadi dalam hidup kita. Dia mau kita endure, bertekun, bersetia sampai akhir. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab concern dari Pak Susana ya, pertanyaan Pak Susana. Ada lagi yang mau interact? Nah, kalau oh ya, boleh Pak, silakan. Yang saya lihat cuma satu hal Pak, kelihatannya mungkin kita agak miss bahwa manusia punya kesempatan untuk menolak apa yang Allah mau kerjakan di dalam diri kita. Jadi kehendaknya itu dari Allah, inisiatif dari Allah. Allah memberikan peluang juga. Cuma manusia masih ada kesempatan untuk menolak dan tidak melakukan. Dan itu bagian kita tidak menolak itu. Saya melihat yang Rasul Paulus wanti-wanti kepada kita bahwa kita tuh jangan sampai menolak begitu Pak, tapi turut bekerja bersama itu ya artinya tidak menolak gitu. Jadi ya 100% kalau sudah dipilih, ditunjuk dan ada kemauan dari Allah, terus manusia itu akan melakukan begitu saja. Tapi yang diwanti-wanti itu supaya kita jangan menolak begitu Pak. Menolak itu adalah will kita ya Pak, right? Dan dikatakan bahwa God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Kita nggak tahu detailnya bagaimana Allah mengerjakan semua itu, ya, sehingga kita bisa punya will, bahkan sampai execute our will, work for His good pleasure. Tetapi Dia bisa melakukannya tanpa against our will. Nah, itu yang kita tidak tahu bagaimana. Itu yang kita temukan dalam banyak sekali teks di dalam Alkitab. Nah, kita harus go to the detail, ya, melihat teks-teks apa yang selama ini mungkin masih mengganjal atau buat Pak Suseno masih sulit dipahami. Ya. Yang Bapak mengingatkan kita jangan sampai seperti Dimas, kita harus waspada. Kalau ini memang willnya 100% dari Allah, kalau Dimas tidak melakukan, itu memang Allah yang mengerjakan, itu tidak melakukan. Tapi kan kita diingatkan jangan sampai meneladani Dimas. Kita harus hati-hati. Apakah artinya kalau kita juga ada peran dan di sini? Kalau nggak ada peran, mungkin kita nggak perlu digunakan hati-hati seperti kasusnya Dimas karena itu 100% Allah. That's right. Peran kita adalah memperhatikan, mendengarkan dan menaati apa yang Tuhan katakan. Jadi peringatan-peringatan di dalam firman Tuhan, Pak Suseno,
adalah sarana anugerah. Anugerah Tuhan yang menopang kita untuk setia kepada Dia. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan akan menopang kita sampai akhir, bukan berarti automatically kamu akan stay to the end. Tuhan akan menggunakan segala cara, menyediakan segala sarana, termasuk firman Tuhan, termasuk peringatan, termasuk pengalaman hidup, segala sesuatu dalam dunia ini untuk membawa kita to the end tanpa against our will and all. Kita bisa merasa menolak. Berkali-kali kita menolak Injil kok. Siapa di sini yang mendengar Injil pertama kali langsung menjadi orang Kristen? I don't think banyak. Barangkali 1-2 orang itu benar-benar miracle ya. Puji Tuhan kalau bisa begitu. Gak buang-buang waktu. Tetapi banyak dari kita mendengar Injil berkali-kali menolak. Sampai akhirnya kita submit ke Tuhan. Dan Tuhan pakai cara yang ajaib. Termasuk peringatan maksud saya. Termasuk Demas yang hari ini kita dengar itu peringatan yang merupakan sarana anugerah buat kita. Hey, kembali ke jalan Tuhan, tekun dan setia, endure pada panggilan Tuhan. Nah, saya melihatnya demikian. Jadi, again sekali lagi, jangan kita berpikir kalau mendengar pesan atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan setia, kamu akan menjadi kudus. Ya, kamu akan tidak bercacat celah, maka itu akan automatically tanpa adanya proses yang Tuhan izinkan, pembentukan Tuhan day by day. Tuhan sabar sekali saudara dengan kita. Dia bentuk tenun kita sedikit demi sedikit, bit by bit sampai kita sempurna pada akhirnya. Tapi dia akan mencapai tujuan akhir itu, no matter what, karena dia maha kuasa. Nah, kita pegang janji itu, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Oke, saya lanjutin dulu ya Pak Suseno ya. Thank you untuk pertanyaannya, untuk interaksi. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin saudara perhatikan di dalam kita bertekun. Nah ini adalah sarana anugerah yang Tuhan sediakan, yaitu lewat disiplin. Nah saya memikirkan sebetulnya ada beberapa, saya hanya akan menyampaikan dalam keterbatasan waktu ini 3 disiplin dasar yang perlu kita pupuk, yang perlu kita tekuni kalau kita mau endure to the end, kita mau setia sampai akhir dan finish it well, finish our ministry well. Sekali lagi ingat bahwa ini dapat kita jalani, mampu kita jalani hanya karena anugerah Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, saya tidak masukkan ke slide ya, minta saudara ingat. Yang pertama adalah, saudara pasti familiar, yaitu persekutuan dengan Allah setiap hari. Well, itu sudah kita lakukan, ya, kita sudah setia, bertahun-tahun jadi orang Kristen, kita memakai waktu saat teduh. Nah, saya berharap pada sesi ini saudara disegarkan lagi, kembali melihat akan signifikansi, urgency, ya, untuk melakukan hal ini dengan tekun, dengan setia setiap hari sebagai disiplin rohani saudara. Kalau saudara sungguh bertekad setia sampai akhir, persekutuan dengan Allah setiap hari, that's number 1. Saudara-saudara sekalian, Demas tidak tiba-tiba bangun dari tidur pagi-pagi berbalik hidupnya 90 degree. Tidak demikian saudara sekalian. Demas itu drifted sedikit demi sedikit. Selalu saudara, pergeseran itu tidak terjadi mendadak 100%, 180 degree, tetapi bergerak sedikit demi sedikit, drifted bit by bit. Nah kita pun demikian saudara sekalian. Nah, saya punya sebuah ilustrasi. Saudara tahu nggak alat ini? Ada yang pernah lihat? Pernah tahu? Ini alat namanya sextant. Ini alat yang dipakai oleh Navy. Sebelum GPS ditemukan, Navy ini memakai sextant. Saya nggak tahu, mungkin juga sekarang Navy masih pakai alat ini, saudara. Itu alat yang dipakai untuk melihat posisi, ya, posisi kapal itu ada di mana. Jadi diarahkan ke langit sebetulnya, either ke matahari atau ke bulan, gitu ya. Mereka harus shoot ke langit, gitu. Nah, saudara, apa sih gunanya ini? Navy memakai alat ini, sextant, untuk mengetahui di mana posisi kapal. Mereka lakukan 2 kali sehari. Itu harus dilakukan.
yaitu pagi dan sore. Dan setelah itu mereka harus membuat koreksi kecil, bukan koreksi besar, karena mereka lakukan itu setiap hari, 2 kali sehari. Setiap lihat selesai langsung koreksi posisinya. Karena kalau tidak, tanpa sadar mereka sudah nyasar entah kemana. Karena perubahan itu selalu sedikit sekali sudah. Begitu kecilnya perubahan. Maka mereka harus hati-hati setiap hari 2 kali sehari. Nah, saya melihat ini juga perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita perlu koreksi arah hati kita setiap hari. Bagaimana saudara? Waktu khusus kita dengan Tuhan, fokus bersekutu dengan Tuhan Allah. Saudara, dikatakan tadi Demas itu mencintai dunia ini. Padahal Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mencintai dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15. Tetapi saudara, kita tidak bisa hanya tidak mencintai dunia, sementara hati kita kosong. Ya. Kita harus mencintai sesuatu. Dan yang benar adalah kita mencintai Tuhan Allah. Nah, persekutuan dengan Allah setiap hari adalah saat kasih kita kepada Allah, ya, dan kasih Allah kepada kita disegarkan di dalam hati kita, diperbarui dalam hati kita. Ada seorang theologian bernama Thomas Chalmers, sudah kuno saudara. Dia argue bahwa jiwa manusia harus mempunyai object of affection, objek kasih. Nah, kalau yang kita punya dalam hati kita, dalam hidup kita hanya dunia ini, yang kita punya hanya dunia, maka object of affection kita pastilah sesuatu yang ada di dunia ini. Oke? Contoh konyolnya adalah, jika saudara hanya punya 3 balon dalam hidup saudara, cuma punya 3 balon, kalau lagu 5 balon ya. 3 balon, entah warna apa aja lah ya. Maka salah satu balon itu akan jadi objek cinta saudara. Nah, orang yang di luar yang tidak tahu hidup saudara, bahwa saudara cuma punya 3 balon gitu dalam hidup, orang akan merasa aneh melihat saudara. Nah, tapi saudara nggak punya pilihan, karena cuma 3 balon yang saudara punya. Maka salah satunya akan menjadi object of your affection. Where else can we go? Saudara bertanya. Cuman itu yang saya punya. Maka dari itu saudara sekalian, perubahan hanya mungkin terjadi kalau ada new affection. Kasih kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika Kristus kita cintai, maka kita bisa melihat, nah ini Thomas Chalmers punya ungkapan, yaitu the expulsive power of new affection. Jadi new affection itu akan menyingkirkan affection kita terhadap yang tidak sepatutnya kita cintai, yaitu kepada dunia. Hanya kalau ada new affection. Nah, itu yang kita harapkan saudara terjadi, yaitu affection yang baru, cinta yang baru, yang benar, yang arahnya benar, kepada objek yang benar, kepada objek yang sungguh bisa memuaskan hati saudara, mengenyangkan hati saudara, membahagiakan hati saudara. Itu yang kita harapkan bisa tumbuh sedikit demi sedikit. Maka perlu sekali saudara, every day, daily communion with God. Bukan sekedar baca 1 pasal, 2 pasal, bukan sekedar itu, tetapi fokus kepada Dia, menantikan Dia, menanyakan Dia, apa yang Kau mau berikan kepadaku. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasal 27, mari kita lihat yuk sama-sama. Mazmur 27 ayat 4 adalah teks yang baik untuk menjadi landasan bagi kita. Mazmur 27 ayat 4. Bunyinya demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Apa sih satu halnya saudara? Ya, coba bertanya seperti itu. Apa satu hal yang saudara minta kepada Tuhan? Tanyakan hatimu saat ini. Bagi pemazmur, diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
Maksudnya adalah tentu in communion with God, ya, seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kalau dalam bahasa Inggris bunyinya to gaze upon the beauty of the Lord, memandang-mandangi keindahan Tuhan. Seperti saudara menikmati suatu lukisan, saudara pandang-pandangi. Ada orang sampai berjam-jam nggak pindah ke lukisan lain karena begitu sukanya, begitu indahnya, begitu dia nikmatinya. Itu yang dikatakan di sini, saudara. To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Menikmati. Baik. Saudara tahu keindahan Tuhan tentu bukan physical beauty, bukan, tetapi His attribute, karakter Tuhan, kualitas Tuhan, beauty of the cross, pengorbanannya, kasihnya. It's the beauty of what He has done for us in Christ. Pemazmur berkata, I just want to gaze upon the beauty of the Lord. Aku hanya ingin lihat, aku hanya ingin memandangi. I want to have communion with God. Nah, ini yang kita rindukan, saudara. Dalam persekutuan dengan Allah setiap hari. Mari kita move on kepada poin yang kedua. Tadi adalah persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua adalah mengaplikasikan Injil pada diri kita sendiri setiap hari. Seringkali saudara mengaplikasikan firman Tuhan untuk orang lain. Ya, itu dengan khotbah saudara sikut, dengerin itu. Ya, itu buat kamu. Saudara, disiplin ini untuk dirimu sendiri, untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, we have to preach the gospel to ourselves. Khotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Teksnya adalah Galatia 2 ayat 20. Mari kita lihat Galatia 2 ayat 20. Ini juga ayat hafalan, ayat yang sangat digemari, disukai oleh orang Kristen. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nah, saudara sekalian, perhatikan konteks dari ayat 20 ini. Seringkali kita copot gitu aja ya. Saya minta saudara perhatikan sekarang, baca ini in context. The context of this verse adalah Paulus sedang berbicara mengenai pembenaran oleh iman, justification. Saudara lihat di ayat 15 sampai 17. Di sana Paulus berbicara mengenai our being justified, kita dibenarkan. Kita tidak dibenarkan oleh works of the law. Kita tidak dibenarkan oleh perbuatan. Right? Tetapi by faith in Jesus Christ, kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan ya ulang-ulang pemikiran itu, saudara. Baca ayat 15 sampai 17 itu. Dan di ayat 21 ya kita lompat, kita lewati ayat 20 untuk melihat konteksnya. Ayat 20 itu ada di sana, saudara. Ayat 21 juga berbicara tentang justification. Saudara lihat di ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau aku bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Paulus sedang berbicara mengenai justification by faith. Dia belum berbicara mengenai pengudusan, ya, sanctification. Dia akan berbicara itu nanti. Jadi saudara, konteksnya ayat 15 sampai 21, ayat 20 ada di antara adalah justification. Oke? Jadi, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me, dan seterusnya. Itu adalah mengenai justification. Nah, the problem adalah justification, doktrin pembenaran bahwa kita dibenarkan by faith alone kepada Yesus Kristus, kita pahami selama ini sebagai past event, kejadian yang sudah berlangsung. Jadi sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya unbeliever. Sekarang sudah menjadi percaya, itu di masa lalu. Ya, percaya dan dibenarkan, itu past event. Itu yang kita pahami, saudara sekalian. Tetapi Paulus di sini berbicara in the
present tense. Karena Paulus berkata, and the life I now live in the flesh. Hidup yang sekarang, yang hari ini aku hidupi dalam daging, I live by faith in the Son of God. Kenapa demikian, saudara? Paulus berbicara sebagai orang yang sudah menjadi believer, sebagai orang percaya. Jawabnya adalah, bagi Rasul Paulus, pembenaran bukan hanya past event, kejadian masa lalu. Saya sudah dibenarkan, saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah diselamatkan. Oke, itu masa lalu. Sekarang hidup lain lagi. Dulu by grace, ya, by faith, tapi sekarang by my effort. Gak begitu, saudara. Bagi Rasul Paulus, dulu saya diselamatkan, saya dibenarkan karena iman. Hari ini pun demikian. Setelah saya menjadi orang percaya, saya hidup by grace, saya hidup by faith. Hari ini justification masih relevan buat saya, masih applicable buat hidup saya sekarang. Bukan hanya di masa lalu, tetapi juga hari ini. Saudara sekalian, kita tidak pernah get beyond the gospel. Jadi yang saya mau katakan hari ini kepada saudara, kita tidak pernah melampaui Injil. Injil itu jangan digambarkan sebagai step tangga, ya, sebagai tangga yang saudara sudah injak step pertama, lalu step kedua, ketiga itu bukan gospel lagi, gitu. Yang penting saya sudah lewati satu step. Bukan begitu, saudara. Gospel adalah poros, the hub in the wheel of truth. Injil adalah poros di dalam roda. Jadi seluruh hidup kita itu senternya adalah the gospel. Tim Keller punya ungkapan yang menarik. Dia mengatakan Injil itu bukan ABC of Christianity, tetapi A to Z of Christianity. Jadi seluruh hidup kita adalah atau bergantung kepada gospel of Jesus Christ. Kita tidak dibenarkan oleh Injil, sudah diselamatkan, lalu dikuduskan oleh ketaatan kita. Bukan demikian, saudara. Sekarang hidup kita tidak perlu lagi anugerah Tuhan. Bukan demikian. Sekarang hidup kita sudah lewat Injil. Tidak demikian. Kita tidak pernah lulus dari Injil. Kita akan terus-menerus bergantung kepada Injil. Oleh karena itu, saudara, penting disiplin ini mengkhotbahkan Injil kepada dirimu. Makanya kalau saudara perhatikan para pengkhotbah yang gospel centered, salah satunya adalah Tim Keller. Saudara perhatikan setiap khotbah dia selalu diakhiri dengan gospel. Saudara mungkin bertanya-tanya, apa orang gak bosan dengerin gospel? Berita bahwa Kristus mati, yang berkorban bagi kamu, oleh anugerah keselamatan, oleh anugerah kamu diselamatkan, dan seterusnya. Itu diulang-ulang at the end of the sermon, always. Kenapa, saudara? Karena gospel is for us, for our whole life. Nah, saya punya quote yang panjang dari Martin Lloyd-Jones, salah seorang pengkhotbah favorit saya juga, sudah meninggal. Ya, dia adalah Puritan terakhir. Orang mengatakan dia adalah seorang Puritan theologian, Puritan pastor yang terakhir yang pernah hidup. Dia mengatakan mengenai preaching to ourselves, the main art in the matter of spiritual living is to know how to handle yourself. Ya, seninya dalam urusan hidup spiritual, hidup rohani adalah mengetahui bagaimana handle diri kita sendiri. You have to take yourself in hand, katanya. Seperti di tangan kita, dirimu itu seperti kamu keluarkan dirimu lalu berbicara kepada dirimu. You have to address yourself, katanya. Preach to yourself, question yourself. Kamu harus berkata kepada jiwamu, kepada dirimu. Itu di Mazmur 42 ayat 12. Why art thou cast down? Nah, saya ingin refer kepada bahasa Indonesia saja supaya saudara bisa langsung relate. Mazmur 42 ya. Ini dalam bahasa Indonesia adalah, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Why art thou cast down? Mengapa engkau tertekan? Katakan kepada dirimu, what business have you to be disquieted? Mengapa engkau tertekan jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Katakan itu kepada diri.
Khotbahkan itu kepada dirimu. You must turn on yourself, upgrade yourself, tegur dirimu, condemn yourself, exhort yourself, nasihati dirimu, encourage dirimu, say to yourself, hope thou in God. Itu Mazmur 42 ayat 12 juga. Berharaplah kepada Allah, katakan itu kepada dirimu. Instead of muttering it in this depressed, unhappy way. Instead of mendengarkan suaramu sendiri yang melemahkan dirimu, yang membuat kamu makin depressed, yang membuat kamu makin unhappy in the Lord. And then you must go on. Setelah itu, you must go on to remind yourself of God. Ingatkan dirimu akan siapa Dia, who God is, what God is, and what God has done, and what God has pledged Himself to do. Apa yang Allah sudah janjikan, sumpahkan untuk lakukan bagimu. Then having done that, katanya, and this great note, akhiri note ini dengan menyingkirkan, defy yourself, menyingkirkan orang lain. Jadi lakukan itu personally di hadapan Tuhan. Defy the devil, defy the whole world. Focus only to God. Say with this man, di hadapan Tuhan, katakan kepada orang ini, yaitu dirimu sendiri sebetulnya, I shall yet praise Him for the help of His countenance. Katakan, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, khotbah pada dirimu sendiri. Jangan khotbah untuk orang lain, khotbah untuk diri sendiri. Ini adalah art yang harus dikuasai oleh para preacher, termasuk saya, para pastor. Khotbahkan pada dirimu sendiri. Khotbahkan firman Tuhan kepada dirimu sendiri dulu. Yang ketiga, terakhir, komitmen kepada Allah sebagai korban hidup setiap hari. Saudara-saudara, teks yang menjadi landasan poin yang ketiga ini adalah komitmen kepada Allah sebagai korban hidup setiap hari adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang sangat umum, kita biasa mengucapkannya, bahkan sudah menghafal. Saya mau ajak saudara memperhatikan lagi 3 kata di dalam Roma 12 ayat 1 ini. Yang pertama adalah sacrifice. Saudara tahu kata sacrifice atau korban adalah bahasa perjanjian lama dari sacrificial system di perjanjian lama. Yang dimaksud di situ adalah burnt offering, saudara. Paulus berbicara mengenai korban yang dibakar. Nah, burnt offering, korban bakaran adalah korban satu-satunya dari sekian korban yang dibawa kepada Tuhan, yang dipersembahkan di altar, yang dibakar completely di atas mezbah. Dibakar sampai habis, kagak separoh lalu dikasih makan kepada imam, tidak. Tetapi semuanya, saudara sekalian. Nah, ini signify, ini menandai akan penebusan bagi dosa kita yang perlu menyeluruh, dan juga consecration atau pengudusan, dedikasi diri kita kepada Allah yang juga harus utuh seluruhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika Paulus berkata sacrifice, korban yang hidup, itu adalah korban seluruh diri kita yang diberikan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kata present. Kata present atau mempersembahkan, dalam bahasa Inggrisnya present. Idenya adalah to give offers, saudara, yaitu memberikan, to put at another's disposal. That's the idea. Nah, saya memberikan ilustrasi yang sederhana. Saya membaca buku dari Jerry Bridges. Ya. Dia menceritakan bagaimana dia itu memberikan mobil kepada anaknya. Nah, anaknya sudah berkeluarga, hampir punya baby pada waktu itu, dan mereka itu adalah masih young couple, ya, kerjaan juga masih belum bagus, menjadi dosen. Tapi anaknya ini punya jiwa misi, ya, jadi bekerja part time sebagai dosen dan sebagian waktunya dia mau pakai untuk menginjili, melayani orang-orang Muslim di neighborhood, gitu. Itu anak. Jadi Jerry tahu bahwa anaknya belum sanggup beli mobil sendiri. Lalu pikir-pikir, ya, dengan istrinya, Jerry akhirnya memutuskan untuk
memberikan mobilnya kepada anaknya ini, saudara. Lalu Jerry decide untuk pergi, jadi anaknya itu tinggal di luar kota, pergi keluar kota membawa title-nya, title mobilnya itu, lalu ditransfer setelah sampai di kota. Nah, saudara, dikatakan oleh Jerry, setelah dia transfer the title, maka legally, secara hukum mobil itu sudah bukan miliknya lagi, tetapi milik anaknya. Setelah dia tanda tangan, ganti title, langsung menjadi milik anaknya. Dan tidak hanya legally katanya, tetapi juga emotionally. Artinya begini, sekali dia sign the title over to them, dalam pikiran dia, saudara, it was their car to do whatever they want to do, they please. Jadi saudara, secara emosional juga dia harus putuskan itu. Setelah dia berikan mobil itu, secara emosional dia sudah tidak lagi memiliki. Mobil itu mau diapakan oleh anaknya, mau setelah dia pakai beberapa tahun dia jual. Jerry dan istrinya tidak boleh berpikir nanti kalau dijual duitnya bisa balik kepada mereka. Gak boleh berpikir begitu, saudara. Nah, ini sikap yang saya kira bagus ya, saudara. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, putus. Banyak dari, terutama orang Asia nih, saudara. Kalau udah ngasih ya, kita ngasih sesuatu, kita tuh pengen menentukan dia pakai untuk apa ya. Kalau udah diberikan, kita berharap. Kalau ternyata dikasih ke orang lain gitu, kita menjadi kecewa. Kok dia nggak pakai sih? Kok dia kasih ke orang lain gitu ya? Itu kita masih berpikir kayak gitu. Nggak boleh, saudara. Kalau saudara udah kasih kepada orang, dia mau pakai buat apa? Pakai, ya. Kecuali itu merusak dirinya, saudara menjadi khawatir terhadap dirinya, bukan terhadap barangnya, karena saudara masih merasa memiliki. Sekali saudara berikan. Nah, fast forward, saudara sekalian, anaknya itu kemudian setelah beberapa tahun kembali lagi, ya istirahat selama 3 bulan. Jadi, anaknya itu sempat jadi misionari, lalu setelah melayani mereka pulang ke kota, ketemu orang tuanya 3 bulan tinggal bersama dengan Jerry. Nah, Jerry pikir perlu nih, anak ini perlu mobil. Mobil udah sempat dikasih 1, sekarang udah punya baru, masa mesti dikasih lagi? Kali ini katanya kita memutuskan untuk meminjamkan kepada anak, loan saja. Nah, saudara, Jerry sebetulnya dengan ilustrasi ini mau memberikan kita satu gambaran bahwa Tuhan tidak meminta kita to loan our body to Him. Kita tidak meminjamkan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan pakai dulu deh. Nanti kalau udah nggak mau pakai lagi, kembaliin kepada gua. Nggak begitu, saudara sekalian. Kita memberikan diri kita itu sebagai persembahan, kita presenting to Him, berarti kita serahkan semuanya menjadi korban hidup, maka dibakar sampai habis. Itu artinya korban hidup. Kita perlu mempersembahkan diri kita, mendedikasikan diri kita setiap hari, saudara. Rasul Paulus berkata, you are not your own. Kamu bukan milikmu lagi. For you were bought with a price. Remember that. Tuhan sudah bayar saudara dan saya. Saudara ingat, ini adalah mercy. Paulus juga mengatakan, dia appeal kepada kita sekalian. Persembahkan dirimu by mercy of God. Paulus katakan, ingat mercy of God di dalam hidup kita. Apakah saudara sadar bahwa setiap hari hidup saudara, hidup kita adalah by His mercy? Ketika sesuatu yang tidak enak terjadi, ya dalam pelayanan, kita disakiti, kita konflik, kita merasa tidak puas, kita tidak mendapat apa yang kita mau, kita kecewa, kita marah, dalam hati kita berkata apa? Mungkin saudara tidak ucapkan itu secara eksplisit ya, tetapi intinya saudara berkata, I don't deserve this, right? Kalau saudara mulai kesal sama orang, saudara mulai merasa disakiti, saudara mulai merasa tidak puas, saudara merasa I don't deserve this, I'm not going to take it, ya, saya tidak di-appreciate di sini, saya tidak dihargai pelayanan saya sudah melakukan semua, ternyata semua yang sudah saya lakukan hasilnya ini, saya marah, saya tidak bisa terima, I don't deserve this. Saudara mulai berkata demikian. Pada saat itu, saudara tidak lagi menyadari bahwa your life, my life is by His mercy. Saudara respon yang benar adalah, really?
Betul you don't deserve this? Betul you don't deserve this? Mengalami semua ini dalam mengikuti Yesus, dalam pelayanan, betul you don't deserve this? Ingat saudara, hidup kita adalah mercy. Life and ministry adalah mercy of God. Seharusnya kita berkata, I am your servant Lord, because of your mercy to me and your grace at work in me, I again present my body as a living sacrifice. Saya akhiri sampai di sini saudara-saudara, karena waktunya sudah lewat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Oh Tuhan, betapa kami disayang oleh Tuhan, betapa kami diperhatikan oleh Tuhan dengan kasih yang tiada habis-habisnya. Oh Tuhan, betapa seringnya kami ngomel, tidak puas di dalam pelayanan dalam hidup kami. Kami sering kali merasa kami tidak deserve menerima ini dan itu. Oh Tuhan, bukankah seluruh hidup kami from A to Z adalah mercy dari Tuhan? Karena Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Karena otherwise kami akan end up di hukuman kekal. Hanya oleh anugerah Tuhan kami ada hari ini. Sebagaimana kami ada, Tuhan ingatkan hal itu. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk bertekun. Supply kami dengan anugerah, kekuatan dari Tuhan setiap hari sampai kami mengakhiri tugas ini, pelayanan kami dengan baik, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.